langsung kita simak aja bagaimana isi bukunya. Ya, begini dia bukunya, penampilannya. Ini adalah hardcover book dengan fiturnya adalah Lift the Flap book. Ini tentang question and answer about money. Ini ada kontennya, teman-teman bisa lihat sendiri, isinya cukup menarik ya. Dan kalau menurut saya isinya ini cukup oke untuk dibaca anak-anak sebagai pengetahuan awalnya tentang uang gitu. Selanjutnya ada, teman-teman bisa lihat sendiri, ini ada fitur Lift the Flap-nya yang merupakan ini ya, suspense-nya. Jadi setiap anak-anak buka jendelanya, wow, ada apa lagi di dalamnya gitu. Nah, inilah efek-efek yang memungkinkan anak-anak untuk merasa ada kejutan gitu. Jadi semakin anak itu membuka, semakin anak itu penasaran, apalagi gitu ya. Menurut saya fitur buku yang seperti ini cukup baik untuk diberikan kepada anak-anak yang tujuannya adalah memotivasi anak untuk semakin suka membaca buku, karena tidak bosan. Terus anak-anak kayak menemukan kesenangan ketika dia atau mereka membuka setiap halamannya, karena ada sesuatu yang mereka tidak ketahui nih, yang lebih dari sekedar halaman demi halaman yang 2 dimensi gitu. Walaupun ini konteksnya masih fitur 2 dimensi, tapi anak-anak bisa menemukan kayak hal-hal yang tersembunyi gitu, dan mereka juga nggak tahu hal itu apa. Itulah dia yang membuat buku ini menarik gitu ya untuk kita semua, terlebih anak-anak gitu. Tapi catatannya di sini adalah harus didampingi oleh orang tua ya, karena memang setiap jadi begini, setiap fitur yang kita buka ini, dia itu kan ada yang di sisi-sisi yang samping mendekati halaman yang ujung ya. Itu juga takutnya kalau misalnya tenaga anak-anak itu belum terkontrol dengan baik, nah itu bisa sobek. Jadi itu dia harus didampingi oleh orang tua. Orang tua bisa memberikan arahan bahwa membuka buku harus seperti ini, harus pelan-pelan, bla 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 bla. Jadi alangkah lebih baiknya kalau dicontohkan terlebih dahulu cara penggunaannya oleh orang tua. Ini ada halaman yang menurut saya cukup menarik, The Story of Money, karena dia bercerita tentang sejarah uang. Terus juga hal yang selalu jadi pertanyaan di dalam benak saya, apakah uang itu bisa dibuat dalam satu konvensi dalam masyarakat. Misalnya saya mau bikin uang dari daun aja deh, kenapa sih nggak dari daun aja gitu? Karena di sini dijelaskan can anything be used as money gitu ya. Di sini juga bagaimana kita mengetahui uang yang asli dan palsu gitu. Bank itu untuk apa ya? Kalau teman-teman lihat di layar sini. Terus juga di sini, kenapa sih setiap orang, tiap negara mata uangnya tidak sama gitu, atau uangnya yang dipakai tidak sama gitu ya. Di sini juga dijelaskan. Nah, ada juga bank cards, bagaimana kartu ATM mungkin ya kalau kata kita mah bekerja gitu. Di sini dijelasin juga. Ini yang saya suka dari buku-buku terbitan luar negeri. Kenapa? Karena mereka tuh menjelaskan sesuatu secara mendetail. Habit itu yang saya rasa mungkin perlu diketahui, perlu diperhatikan kembali oleh penulis-penulis buku anak di Indonesia, yang semoga bisa diadaptasi dengan baik ya, sehingga perkembangan bukunya lebih menarik. Di sini juga earning money di halaman selanjutnya ya. Ini kita buka, tapi saya nggak rekomen tentang yang lottery winner ya. Jadi ini diperlukan kebijaksanaan orang tua ketika membacakannya. Apa itu lottery atau lotre? Ya, ini kembali ke keyakinan masing-masing. Untuk saya pribadi, lotre itu saya tidak rekomen dan saya menolak hal ini. Jadi mungkin dibutuhkan komunikasi antara orang tua dengan anak ya, orang dewasa dengan anak-anak ketika membaca buku ini di hal-hal atau di halaman-halaman yang memang kontroversial atau bertentangan dengan keyakinan masing-masing individu. Oke? Tuh nih, bagaimana tentang orang-orang ini dibayar. Kita kadang, saya juga dulu ketika kecil ada rasa ingin tahu, kenapa kita harus bekerja, siapa yang membayar kita, lalu dokter itu dibayar sama siapa, si ini dibayar sama siapa. Itu dijelasin di buku ini. Jadi makanya buku ini menurut saya cukup istimewa, karena
yaitu menjelaskan banyak hal-hal yang sebetulnya menurut kita sepele, tapi itu hal besar untuk anak-anak gitu, untuk diketahui ya. Nah, does money make you happy? What happens when you retire? What's fair pay? Ya, ini juga ada kenapa setiap pekerjaan diberi gaji yang berbeda gitu kan. Kalau ada managing money, ini juga halaman yang bagus dan saya sangat rekomendasi karena ada konsep pendidikan literasi keuangan untuk anak-anak usia dini ya. How can I save money? Ini juga bisa jadi jembatan untuk orang tua mengajarkan menabung, konsep menabung kepada anak-anak ya. Lalu kenapa sih harga-harga itu bisa naik gitu? Ya, wow, ini oke banget infonya. Udah fiturnya banyak banget, fitur jendelanya, terus dia juga informatif sekali untuk anak-anak. Jadi ini cukup oke untuk dipunyai ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin juga ini tuh ujungnya rounded ya. Jadi sangat safety untuk anak-anak. Good deal, bad deal. Ini juga dibaca cukup seru. Teman-teman perhatiin aja ya. Wow, ini keren banget. Apa itu sale gitu? Kenapa ini bisa murah banget gitu? What's value for money? Nah, ini juga hal-hal yang perlu untuk kita beritahu kepada anak-anak ya. Nih, tuh. Dan kita sendiri mungkin baru tahu juga. Kadang saya juga menemukan hal-hal yang baru ketika saya membaca buku yang padahal ini adalah buku anak gitu. Ini cukup menarik, sangat menarik. Ya, wow. Ilustrasinya benar-benar membantu untuk memberikan gambaran. Pandai-pandai kita ya, ada money manners. Nah, saya suka banget sama halaman ini karena kita bisa memberitahu anak-anak manners kita terhadap uang itu bagaimana ya gitu, atau ketika menggunakan itu supaya anak-anak melek literasi keuangan atau literasi finansial ya, tentu saja. Nah, lihat ya, ini menarik, cuttingannya juga rapi banget. Teman-teman lihat ya, ini ada yang bergelombang-gelombang, ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang ujungnya rounded, dan ini sangat rapi ya. Tuh, apa itu tip? Toples tip gitu. Ini cukup seru, buku yang menarik. Teman-teman kalau misalnya sedang cari buku dengan tema finansial untuk anak-anak ya, ini sangat menarik gitu, atau menambah koleksi untuk diri sendiri. Ini juga cukup oke yang punya library ya. Nah, family library atau library di sekolah itu saya cukup rekomen untuk ada buku ini. Tapi tentu saja beberapa hal harus ada yang didiskusikan kembali dengan anak-anak. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sekolah mungkin bisa dipakai untuk bahan diskusi ya dengan anak-anak gitu. Menarik banget bukunya. Oke, ini kita sampai di halaman terakhir dan teman-teman bisa lihat semua halamannya full of Live the Flap ya. Oke, terima kasih. Ini dia review dari saya, semoga bermanfaat. Ini dia bukunya. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di review selanjutnya.